Teman-teman, kali ini kami akan membahas bagaimana sejarah dan apa saja yang ada di Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman sendiri adalah masjid peninggalan kerajaan Islam yang dibangun oleh Kesultanan Yogyakarta, yaitu oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 dan juga dibantu oleh Kiai Fakih Ibrahim. Kami akan membahas apa saja yang ada di Masjid Kauman, seperti arsitekturnya dan juga beberapa komponen yang ada di sekitar masjid. Dan juga bukan hanya sekedar membahas apa itu, tetapi kami juga akan mengulik sejarahnya dan apa makna peletakannya di situ dan apa makna dibuatnya oleh Sri Sultan Hamengkubuwono. Kami juga akan membahas bagaimana proses dari awal terciptanya masjid hingga beberapa kali renovasi ataupun pembangunan hingga saat ini menjadi masjid raya di Yogyakarta. Dengan mendukung hal tersebut, kami juga akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber seperti penunggu masjid atau yang biasa disebut marbot, warga sekitar, dan juga kami akan mewawancarai dari Saka Wisata, yaitu atau bisa dibilang sejarahnya atau sejarawan yang bisa mengetahui seluk-beluk dari Masjid Gede Kauman. Karena Masjid Gede Kauman sendiri kental atau serat akan sejarahnya, sehingga kami akan mengulik dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Masjid Gede Kauman merupakan masjid yang kental dengan kebudayaan agama Islam. Masjid ini berdiri 18 tahun setelah perjanjian Giyanti dan sekarang sudah berusia lebih dari 200 tahun. Alamat masjid ini berada di Kampung Kauman, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Pada atap masjid menggunakan sistem tumpang tiga dengan mustaka yang mengilustrasikan daun kluwih. Sistem atap tumpang tiga ini memiliki makna kesempurnaan manusia melalui syariat, makrifat, dan juga hakikat. Masjid ini terus mengalami pembaruan seiring berjalannya waktu dari zaman ke zaman. Mulai dari lantai masjid yang dulu menggunakan batu kali telah diganti sekarang dengan menggunakan marmer. Masjid Gede Kauman terdiri dari masjid induk yang merupakan satu ruang utama sebagai tempat untuk sholat. Samping kiri belakang mihrab terdapat maksura yang terbuat dari jati dan dilengkapi dengan tombak. Tempat lain seperti pawestran atau tempat khusus jemaah putri, yaikun atau ruang khusus untuk peristirahatan para ulama, dan juga blumkam atau kolam, serta terdapat serambi yang menjadi ikon utama Masjid Gede Kauman. Masjid Gede Kauman terdiri atas beberapa bangunan inti. Yang pertama, pecak suci yang berupa koridor sepanjang 14 meter. Selanjutnya kedua, serambi untuk sholat jika masjid utama penuh. Ketiga, pawestren untuk sholat bagi kaum perempuan. Selanjutnya keempat, pabongan sama seperti pawestren namun terletak di utara bangunan utama masjid. Selanjutnya ruang utama sholat berukuran 28 meter kali 28 meter dengan terdapat 48 pilar penyangkung bangunan. Selain sebagai tempat ibadah umat Islam, Masjid Gede Kauman juga merupakan bukti dan artefak peninggalan sejarah umat Islam di daerah istimewa Yogyakarta. Masjid Gede Kauman ini memiliki ciri khas dan bentuk sendiri yang menjadi kekhasannya sendiri. Kekhasan Masjid Gede Kauman ini memiliki maknanya masing-masing. Hal ini saya akan memberi pembahasan mengenai apa saja kekhasan yang terdapat di Masjid Gede Kauman ini. Kekhasan pertama, dinding Masjid Gede Kauman ini berbentuk segi empat dan pejal. Lalu kedua, Masjid Gede Kauman ini memiliki atap bertingkat. Tiga, dari Masjid Gede Kauman ini di sekitarnya biasanya kanan atau kiri terdapat kolam dan di sekelilingnya terdapat pagar yang mengitari. Lalu terdapat juga serambi di bagian depan atau samping masjid. Bagian-bagian dalam masjid memiliki artinya tersendiri. Pertama adalah serambi. Serambi ini memiliki corak yang hampir sama seperti joglo pada umumnya yang ada di Yogyakarta. Memiliki tiang yang berjumlah 36 dan memiliki 6 buah kolam yang berarti sebagai simbol rukun Islam. Selanjutnya adalah atap masjid. Atap masjid ini memiliki struktur tumpang tiga dan pada bagian atap masjid paling atas memiliki kotak yang berhiasan bunga yang disebut dengan mustaka. Apa itu mustaka? Mustaka ini adalah simbol pengesahan dari keraton bahwa masjid ini adalah milik keraton. Kemudian adalah bentuk masjid ini
terinspirasi dari daun gada, daun keluih, dan daun gambir. Dipercaya ini adalah simbol keesaan Allah. Contohnya yang pertama adalah daun keluih. Keluih ini memiliki arti luwih, yang berarti kita ini dapat lebih dari manusia-manusia pada biasanya. Mas, sekarang saya mau tanya itu bagaimana ya awal dari masjid gede ini dibangun? Untuk masjid gede ini dibangun sebenarnya setelah Keraton Yogyakarta itu berdiri atau keraton itu diselesaikan, bangunan yang kedua adalah masjid yang dibangun. Karena kalau mengapa masjid yang dibangun, kembali kepada lagi ke keraton, karena keraton itu kan bersumber dari awalnya adalah kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi bangunan berikutnya setelah keraton adalah masjid gede ini, itu Mas. Kalau kan itu kan berarti dibangun pada awal masa keraton berdiri, di Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama, ya. Mengapa Sri Sultan Hamengkubuwono itu membangun masjid gede itu di Kampung Kauman? Nah, untuk penempatannya Mas, secara detailnya saya sebelumnya mohon maaf dulu, detailnya saya kurang tahu. Karena untuk Kampung Kauman sendiri itu kan muncul setelah masjid ini ada. Jadi kalau kita mengambil sejarah ke belakang lagi Mas, kayak keraton, Pasar Meringharjo, itu kan bersumber dari tempat-tempat yang dulunya itu hutan. Ya, jadi kalaupun yang ada di Kampung Kauman ini saya kurang tahu Mas, dulunya apa yang ada di sini sebelum adanya alun-alun juga. Kalau setahu saya keraton itu dulu adalah namanya itu Dusun Pacetokan. Ini Dusun Pacetokan itu adalah sejenis kayak desa yang berada dikelilingi sama rawa. Dan ada umbul, tahu umbul Mas? Iya, umbul ini. Umbul itu Oto. Nah, air yang keluar itu loh, itu umbul. Nah, itu umbul itu adalah Taman Sari itu Mas. Oh, sekarang menjadi Taman Sari. Ya, jadi kalau keratonnya itu dulu boleh dibilang bel itu adalah lumpur. Nah, kalau untuk Kampung Kauman ini sendiri, non jauh saya kurang begitu paham, karena kalau untuk pembangunan masjid berada di sebelah barat juga dari keraton, mungkin Sinuhun sendiri yang punya tata ruang tersendiri untuk sebuah kerajaan. Gitu. Berarti awal mula Kampung Kauman yang sekarang banyak penduduknya kan padat ya Mas? Dan itu awal mulanya karena masjid ini dibangun? Ya, karena gini Mas, kan setelah masjid ini selesai dibangun, Sri Sultan sendiri itu kan mencari beberapa ulama yang tersebar di wilayah, mungkin kalau dulu belum ada di IJ ya Mas ya. Ya, bisa sampai ke Purworejo, sampai ke mana-mana lah. Ulama-ulama itu akhirnya dikumpulkan di Jogja, di Keraton Jogja, dan diberi tempat tinggal di sekitaran masjid ini. Fungsi dari ulama itu adalah untuk meramaikan masjid gede ini. Jadi supaya masjid tidak sepi, ulama-ulama diterjunkan di sini untuk mengisi kegiatan di masjid ini. Dan mereka dikasih tempat tinggal berada di sekitaran masjid. Jadi berada di belakang masjid ini. Itu kan berarti Sri Sultan sendiri yang merancang masjid ini. Dengan itu dibantu siapa ya Mas, kalau boleh tahu Sri Sultan? Untuk pembangunan ya? Iya. Untuk pembangunan dibantu sama siapa? Wiryokusumo. Setelah dengan usulan untuk masjid itu adalah dari Kiai Penghulu atau Huf Penghulu yang pertama di Keraton Jogja, itu Kiai Fakih Ibrahim. Waktu itu. Jadi segala desain, habis itu tata letak strukturnya. Insinyurnya adalah Kiai Wiryokusumo itu tadi. Mengapa Sri Sultan menunjuk dua tokoh tersebut untuk membantu beliau dalam pembangunan masjid ini Mas? Mengapanya saya kurang begitu memahami Mas. Karena gini aja, kalau secara sejarah yang saya terima, saya pelajari itu, untuk pembangunan sebuah masjid itu kayak menjadi sebuah hal yang utama. Karena secara garis besar seorang raja itu benar-benar harus bisa membuat sebuah tata negara yang nyata. Salah satu yang muncul di sini dan mungkin banyak orang yang tidak mengetahui, satu prinsip dasar yang ada di sebuah
kerajaan atau negara itu ada yang disebut dengan catur gotro tunggal. 4 prinsip dalam satu, ya kan? Nah, tahu nggak Mas catur gotro tunggal? Jarang Mas. Oke, di catur gotro tunggal itu hanya ada 4 prinsip. Yang pertama adalah keraton, satu. Yang kedua adalah masjid. Yang ketiga adalah alun-alun. Yang keempat adalah pasar. Kenapa 4? Keraton adalah tempat pemerintahan atau pusat pemerintahan dari negara itu sendiri. Yang kedua adalah masjid. Masjid adalah keagamaan, Mas, mengusung pada sebuah keyakinan yang diambil oleh kerajaan itu sendiri. Yang ketiga itu adalah alun-alun, depan sana itu, Mas. Fungsi alun-alun adalah hubungannya raja dengan rakyat. Jadi alun terbuka itu kan difungsikan jika ada hal-hal yang meriah, rakyat akan berbondong-bondong situ untuk bertemu dengan raja. Itu alun-alun. Dan yang keempat adalah pasar. Kenapa pasar? Pasar melambangkan apa, Mas? Sebagai daya beli dan juga ekonomi lah untuk di keraton. Secara ada ekonomi masyarakat, itu adalah pasar, Mas. Nah, kalau menunjuk kepada merekanya, kemungkinan besar karena salah satu hal yang terbesar adalah Kiai Fakih Ibrahim sendiri adalah seorang tokoh ulama, Mas. Salah satu itu juga adalah mengacu kepada Patok Negoro. Pernah dengar? Pernah. Nah, Patok Negoro itu juga merupakan sebuah batas atau tanda batas sebuah negara, tapi tidak berupa patok. Tahu patok toh? Iya. Nah, dia tidak berupa patok. Patok di sini nanti dia diartikan dengan tugu, itu bisa seperti itu. Tapi kalau di waktu itu diusulkan dengan sebuah masjid. Jadi ada 4 masjid Patok Negoro ditambah 1 masjid gede sebagai pusatnya. Itu yang berarti ada 4 untuk Patok Negoro. Jadi, Letaknya di mana? letaknya untuk saat ini itu ada di satu selatan itu di daerah Dunggelan. Iya, Dunggelan. Daerah Dunggelan sana perempatan ke barat dikit nanti ke utara. Terus yang kedua ada daerah Melangi. Oh, Masjid Melangi. Ya, Masjid Melangi juga Patok Negoro. Yang ketiga adalah Masjid Ploso Kuning, Ploso Kuning. Minomartani. Iya Minomartani ya. Iya. Nah, yang keempat adalah Masjid Babadan. Babadan itu yang diisi ke barat, utaranya ke Probolinggo. Iya. Nah, itu ada di sana ada Masjid Babadan, nyebutnya nanti dengan Kauman Babadan. Jabatan. Iya, kayak gitu, Mas. Berarti secara umum fungsi masjid ini sebagai masyarakat luas ya Mas, Iya. bukan hanya untuk khusus keluarga keraton saja. Iya, benar. Secara umum tidak dikhususkan untuk keluarga raja, tapi sebagai simbol sebuah kerajaan yang peradabannya mengacu pada agama Islam. Nah, untuk masjid yang sampai kondisi sekarang itu apakah sudah dari dulu seperti ini ataukah untuk dari awal dibangun sampai masa sekarang sudah mengalami perubahan, Mas? Untuk kondisi masjid sendiri, masjid itu sebenarnya ada beberapa kali perubahan. Di era Hamengkubuwono pertama itu adalah masjid yang terbentuk adalah ruang utama yang tajuk lambang teplok atau yang genteng atap 3. Itu ruang utama, itu yang paling vital, yang dibantu utama. Disusul dengan serambi ini, kita nyebutnya lebih enak kita sebut dengan selasar ya, bukan serambi tapi selasar. Itu hanya tepat itu Mas di tiang nomor 1, 2, 3, kecil, jadi tidak besar. Nah, itu hanya bangunan kecil yang ada di depannya, jadi kecil, tidak sebesar ini, semoga ini. Nah, itu pada era Hamengkubuwono pertama. Nah, di era itu belum terjadi sebuah perubahan secara menyeluruh. Karena kenapa saya bilang ada beberapa perubahan? Pada era Hamengkubuwono kedua di sekitar 1860-an itu di Jogja ini terjadi sebuah bencana yang luar biasa sekali, yaitu adalah gempa bumi. Ada gempa bumi itu merobohkan hampir depan tembok ini, termasuk bangunan di depannya. Dan waktu itu juga menewaskan Kiai Pengulu yang saat itu bertugas. Nah, di era itulah masjid ini yang di depan ini itu roboh total.
Itu belum ada pembangunan lagi setelah Sri Sultan Hamengkubuwono II memerintahkan untuk membangun sini dengan material bangunan ini yang harus digunakan membangun pagelaran keraton itu. Jadi waktu itu gini, setelah terjadi gempa, Sri Sultan Hamengkubuwono II itu mau membangun pagelaran itu Mas, yang selatannya alun-alun. Itu mau dibangun untuk sana. Tapi masjid ternyata mengalami kerusakan. Akhirnya Sultan memutuskan untuk material yang untuk membangun pagelaran digeser dulu ke masjid untuk membangun masjid lagi. Nah, dari itulah baru bangunan jadi seperti ini, lebih besar dan lebih luas serambinya. Secara umumnya seperti itu. Itu di era Hamengkubuwono II. Nah, setelah di era Hamengkubuwono II, tidak ada perubahan signifikan lagi, hanya pada atap. Atap dulu itu dari sirap. Ya, sirap akhirnya bergeser menjadi seng. Berubah dari seng, kalau dulu masih seng gelombang yang oval. Bukan yang kalau ini udah kotak, ini masih yang model yang terbaru ya. Kalau yang itu masih yang oval. Nah, itu paling banyak di situnya. Terus pada Sultan Hamengkubuwono VII yang disebut dengan Sultan Sugih waktu itu ya, dia memuliakan lagi masjid ini. Akhirnya dulu lantai yang di dalam itu kan dari batu kali dirubah menjadi batu marmer dari Itali, termasuk ini ubin ini juga. Nah, perubahan hanya pada bangunan-bangunan yang itu Mas, yang paling ada perubahan yang signifikannya. Dan sampai sekarang dari Hamengkubuwono VII sampai sekarang tidak ada perubahan sama sekali, tetap seperti ini. Dan cuma ini aja ganti atap aja, yang kemarin paling belum lama ini adalah di 2018 apa yang masalah itu diganti pakai seng yang gelombang itu kotak. Berarti kalau lokasi strategis kan mengingat direnovasi terus jadi tambah luas, berarti masjid ini bisa menampung lebih banyak. Iya, Lara, gitu. Dan mungkin juga menjadi fungsi ini sendiri Mas, dari serambi ini sendiri. Serambi ini kan digunakan untuk pertemuan atau untuk apa yang boleh dibilang untuk kayak musyawarah dari ulama-ulama. Nah, di sini disebutnya dengan dulu namanya adalah Mahkamah Al-Kabiro atau tempat untuk persidangan atau musyawarah, membahas mengenai segala hal, mungkin di bidang keagamaan ataupun yang di bidang pidana, tapi masih secara umum, belum yang khusus kriminal gitu ya. Nah, dipimpin langsung sama penghulu. Itu disebut Mahkamah Al-Kabiro, dan itu akan mendatangkan dari patok-patok negara itu tadi Mas. Setiap patok negara mempunyai penghulu sendiri-sendiri, ketua sendiri-sendiri, tapi paling tinggi kan di sini. Mereka akan datang sini untuk menjadi petugasnya. Nah Pak, bagaimana Pak secara keseluruhan arsitektur dari Masjid Gede Kauman ini? Arsitektur Masjid Gede Kauman ini sangat dipengaruhi oleh bangunan Hindu-Buddha, yaitu berundak-undak. Jadi seperti lantainya dari bawah ke atas naik gitu. Kemudian gapura itu secara arsitektur Jawa disebut Semartinandu. Ya, kemudian atapnya itu susun tiga itu yang pertama itu Islam, yang kedua itu iman, yang ketiga itu ikhlas. Nah, orang kalau sudah sampai tahap ikhlas itu berbuat sesuatu karena Allah, maka di kanan kiri itu ada daun kluwe, dia udah punya kelebihan. Yang satu itu yang kayak kode itu melambangkan Allahnya. Gitu. Ya. Berarti di setiap arsitektur ini punya filosofinya gitu Pak. Nah Pak, kalau misalnya kan selain arsitektur ini banyak pohon-pohon ya di depan masjid ini, itu punya makna tersendiri nggak Pak dari tiap pohonnya begitu? Oh, kantil itu hatinya tuh mandil-mandil, hatinya itu terpaut selalu ingin ke masjid gitu. Kemudian yang sawo kecik itu sarwa becik serba baik. Jadi di lingkungan masjid, di depan masjid, di dalam masjid itu diharapkan tuh selalu hatinya baik gitu. Pak, lalu di masjid ini kan banyak kayak ukiran-ukiran, terus yang bentuknya itu Pak yang unik seperti kayak itu tuh, emas-emas yang menyerupai nanas atau apa itu
apa sih Pak? Mungkin ada filosofinya juga kenapa kok dibuat seperti itu? Nanas itu adalah artinya hablum minanas, interaksi manusia. Jadi interaksi manusia itu terjadi di Serambi. Ada yang belajar, ada yang tiduran, mungkin ada yang belajar juga. Nah gitu. Jadi interaksi jamaah itu terjadi di Serambi. Kemudian kalau di ruang utama itu fokusnya untuk ibadah. Kemudian ini ompaknya ini yang bawah itu simbol dari agama Hindu, dan yang atasnya itu bunga teratai itu simbol dari agama Buddha. Ya yang atas gitu Allah, yang sini Muhammad. Oh, jadi ukiran ini punya makna. Ya, ada maknanya, ada filosofinya juga. Juga di atas benteng itu ada buah waluh. Waluh itu wawah itu Allah. Jadi tujuan kita ke masjid itu untuk salah satunya untuk mengingat Allah dengan beribadah, dengan baca Quran, dengan berdoa, dengan zikir. Lalu Pak, yang melingkari serambi masjid ini itu ada kepala buaya yang menghadap keluar, itu maknanya apa Pak? Artinya hati-hati, di luar sana banyak bahaya, banyak godaan. Terus ada apa lagi Pak? Di halaman Serambi ini ada kolam. Jadi kolamnya itu dulu dari lantai bawah sampai tembok sana. Jadi ketika kolam itu kena sinar matahari maka menguap, dan ketika ada udara dari luar masuk membawa uap air di atas kolam itu, maka suasana di dalam tuh adem gitu, tanpa AC, itu alami seperti ini. Tapi kenapa kok seiring berjalannya waktu kolamnya kok jadi sekarang jadi bagian sini itu disemen begitu Pak? Ya karena dulu kalau mau wudhu itu harus melewati kolam dulu, jadi ribet gitu. Nah, akhirnya ditinggal sedikit kolamnya, nanti kalau mau ke tempat wudhu tinggal puter keran gitu. Ya kalau dari sekarang juga orang rata-rata pakai sepatu, pakai kaos kaki sehingga ribet. Tapi nanti ke depan tuh mau dikembalikan seperti dulu lagi, kolamnya mau diperlebar seperti dulu lagi. Lalu Pak, atau di dalam sini tuh ada benda-benda atau apa saja tuh Pak yang penting gitu tuh? Yang jelas itu ada lampunya antik, kemudian dulu pakai sumbu, terus mengikuti perkembangan zaman ya pakai listrik. Kemudian di dalam juga ada kotak maksuro, itu tempat khusus sholatnya para sultan-sultan Jogja. Jadi kita kalau mau merasakan seperti sultan ya masuk di dalam kotak itu atau sholat di dalam kotak itu. Tapi sekarang kotak itu dibebaskan, dalam arti siapapun boleh sholat di dalam kotak itu. Pak, apakah ada keunikan lain dari bangunan-bangunan di masjid ini gitu? Tembok masjid itu melekatkannya tidak pakai semen karena dulu belum ada pabrik semen, sehingga melekatkannya pakai putih telur, dan itu batu kars, batu putih. Jadi seperti teknologi Candi Borobudur tuh konon katanya melekatkannya juga pakai putih telur, itu malah lebih tahan panas dibanding semen. Kalau semen itu dalam derajat tertentu dia akan pecah, kalau pakai putih telur tidak akan pecah. Apa tanggapan Bapak sebagai masyarakat tentang Masjid Gede Kauman ini? Masjid Gede Kauman ini adalah masjid kagungan dalam Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang masih eksis sampai sekarang, dan masjid ini masih digunakan sebagai sarana budaya yang mungkin masih dilestarikan juga oleh warga di Jogja. Untuk selanjutnya ada dampak ekonomi nggak bagi warga sekitar Masjid Gede Kauman sebagai tempat wisata religi? Dampak ekonomi yang dinikmati oleh warga, terutama warga sendiri. Yang pertama adalah adanya wisatawan yang datang berkunjung untuk napak tilas di area Masjid Gede ini. Warga menjadi bisa, yang pertama itu memfasilitasi sarana ke masyarakat sebagai yang datang ke masjid, yang pertama. Yang kedua, untuk ekonomi yang kedua pun dari segi di luar beteng masjid ini banyak orang-orang yang berjualan. Itu dulu waktu itu kan ada wali songo yang
mampir di masjid ini. Nah, dampaknya dari situ bisa berkembang menjadi pedagangnya bisa berkembang menjadi banyak di sekitar sini. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana dampak penyebaran agama Islam pada zaman dahulu bagi warga sekitar Masjid Gede Kauman? Dampak penyebaran Islam terdahulu itu sangat bagus yang berada sampai sekarang. Karena apa? Masjid ini dibangun di salah satu kampung yang disebut Kauman. Nah, Kauman itu adalah berisi para kaum-kaum atau pemuka agama yang waktu itu mengabdi ke keraton. Jadi dampaknya Islam masuk secara baik di sini, karena di Kauman ini juga banyak yang masih dilakukan. Nah, terutama pada sekaten, syahadaten, terus kepada hari-hari atau pada waktu-waktu yang disakralkan keraton masih tetap diadakan acara di sini yang masih menyangkut dalam ajaran agama Islam. Ya. Bu, ini kan pulau Jengtanglet, apa tanggapan Ibu sebagai masyarakat tentang Masjid Gede Kauman ini? Ya nyaman, banyak pengunjungnya, yang satu untuk tempat ibadah. Selanjutnya, bagaimana dampak penyebaran agama Islam pada zaman dahulu bagi warga sekitar Masjid Gede Kauman ini? Ya banyak sekali yang datang ke sini pengunjungnya, apalagi pariwisatanya yang sering ke sini.